bersyukur kepada Allah. Kami mengucap syukur bahwa Allah senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan kehidupan kami. Sekalipun kami tidak melihat kehadiran-Mu, tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau mengerti seluruh beban hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini kami datang ke tempat ini, membawa segala beban kami, membawa segala pengharapan kami di bawah kami. Dan kami mengucap syukur, kami masih terpelihara di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sekalipun secara daging mungkin kami kekurangan dan kelemahan, tetapi Tuhan kami percaya bahwa firman untuk kuasa memulihkan dan katakan kami yang mendengarkan, kami hamba-Mu yang menyampaikan ketika di dalam firman supaya saat pemilihan dari tempat ini kami pulang sebagai orang yang benar, sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang mengucap syukur oleh karena Kau masih baik bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Terima kasih yang dari sini. Terima kasih kesaksian Ibu semalam ya. Puji Tuhan semalam pelayanan mereka begitu diberkati. Ada hujan di mana-mana. Tapi suatu tim pulang bertanya hujan nggak di sana. Semua ucap syukur ya. Walaupun jauh, tapi Tuhan melawat pelayanan semalam ya. Terkadang kan seperti kesaksian tadi, kalau orang yang sudah begitu diberkati, memiliki banyak hal, memiliki mungkin ekonomi yang baik, saat mereka bisa memberi, itu hal yang wajar. Saat kita punya kelimpahan, saat kita memiliki banyak hal, kita bisa memberi, itu wajar. Kenapa? Karena kita bisa memberi dari lebih yang kita punya. Tetapi tips malam, aku tanya, dana mereka tak seberapa, tapi mereka dengan apa adanya mereka kumpulkan sampai segitu banyak paket dan mereka bisa memberi. Mereka bukan orang yang berlebihan, tetapi disinilah titik kasih itu bisa dinyatakan. Saat kita tidak punya apa, saat kita sendiri sebenarnya kurang mampu, tetapi kita bisa memberi dari apa yang menjadi milik kita, bagian kita, itu adalah kasih terbesar. Kalau saudara punya kelimpahan, punya harta yang cukup banyak, lalu saudara bisa memberikan sebagian harta saudara kepada orang lain, itu biasa. Karena saudara memberi dari kelebihan, tapi saat kita bisa memberi dari kekurangan, itu yang luar biasa. Jadi saudara, ya gereja kita selalu saya katakan adalah gereja yang memberi sekalipun kecil, tapi gereja kita gereja yang bisa memberi. Itu sebenarnya prinsip gereja kita adalah memikirkan apa yang dapat saudara beri, jangan pikirkan apa yang dapat saudara ambil. Kita melayani untuk mencari keuntungan, tetapi kita melayani supaya orang lain beruntung. Oke. Saudara kekasih, kebanyakan orang berpikir kalau kita sudah hamba Tuhan atau dia hamba Tuhan tentu dekat dengan Tuhan. Ada benarnya. Tetapi orang berpikir kalau saya ini orang-orang biasa, hanya jemaat, apakah saya bisa dekat dengan Tuhan? Orang berpikir seperti itu. Tapi pada kenyataannya, Tuhan tidak memilih orang-orang siapa yang mau dekat dengan Dia, benar nggak? Dia dekat dengan semua orang yang mau datang kepadanya. Ada satu tokoh di Alkitab, seseorang yang naik ke surga, yang diangkat Tuhan tanpa melalui kematian. Saudara tahu nggak? Ada sekolah di surga. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian. Dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia tidak melakukan mukjizat. Dia hanya orang biasa. Kalau dia seorang nabi atau seorang yang mau menyampaikan firman Tuhan, diangkat Tuhan, hidup-hidup, itu wajar. Seorang pemberita Injil mungkin saat diangkat Tuhan, hidup-hidup, itu biasa. Tetapi orang biasa yang bukan
melakukan mujizat, yang tidak memberitakan kabar baik, yang tidak berkhotbah, yang tidak memberitakan Injil, yang tidak menulis kitab, tetapi dia diangkat. Karena apa? Dia kadang melakukan mujizat seorang itu. Tahu gak ada seorang juga siapa yang diangkat Tuhan di hidup selain Elia? Ya, Henok. Makanya ada merek lampu Henok, Hanok. Mungkin jadi dari sana, biar panjang umur gitu. Ya. Henok adalah seseorang yang dia bukan memberitakan firman Tuhan. Dia bukan orang yang melakukan mujizat. Dia hanya orang biasa seperti saudara dan saya. Tetapi kenapa menjadi orang khusus, menjadi salah satu yang diangkat Tuhan hidup-hidup, menjadi orang yang istimewa bagi Tuhan, menjadi orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang yang menerima Roh Kudus dalam bahasa aslinya, orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang dikhususkan, dipisahkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus, adalah orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang dikhususkan seperti Henok. Tetapi kenapa Henok bisa diangkat oleh Tuhan dalam keadaan hidup-hidup? Bukankah dia bukan pemberita kabar baik? Bukankah dia nggak melakukan mujizat? Dia nggak menulis kitab seperti Musa? Tetapi dia diangkat hidup-hidup. Satu kuncinya, kita baca ayatnya dulu supaya saudara mengerti bahwa jangan pernah berpikir, oh saya hanya orang biasa, saya nggak layak buat Tuhan. Oh saya orang biasa, nggak mungkin dipakai Tuhan. Saya orang biasa yang mungkin nggak didengar Tuhan doa-doa saya. Saudara mengerti ini, saudara tahu betapa istimewanya saudara nanti. Kita baca dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai dengan 24. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 bisa ditampilkan puji Tuhan. Kita baca. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara garis bawah ini, penyebab dia diangkat oleh Tuhan sekalipun dia orang biasa, sekalipun dia tidak melakukan mujizat, adalah saat dia bergaul dengan Allah, saat dia bergaul dengan Tuhan. Apa arti bergaul? Bergaul itu berbicara, bergaul itu akrab. Saat dia ada masalah, dia nggak curhat kepada orang lain, tetapi dia curhat kepada Tuhan. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Setiap dia mengambil keputusan, dia tidak meminta nasihat dari orang lain, tetapi dia meminta nasihat daripada Tuhan. Itu yang bergaul dengan Tuhan. Saat orang lain menjauhi dia, tidak peduli kepadanya, dia ke orang tidak berguna, dia tetap datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Itu orang yang bergaul kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat saudara mau mengkhususkan diri saya. Ambil waktu saudara untuk berbicara kepada Tuhan lewat doa saudara. Seberapa banyak kita yang mau mengambil waktu kita untuk datang kepada Tuhan dan mengabaikan pekerjaan kita di dunia? Seberapa banyak kita mau mengambil waktu dan mundur dari dunia dan menghadap kepada Tuhan? Kita abaikan pekerjaan dunia, kita abaikan hal dunia. Seberapa banyak yang kita mau membuang itu dan mau mundur dari sana dan menghadap kepada Tuhan secara khusus? Seberapa banyak kita yang melakukan itu? Ada begitu banyak orang minggu kalau bekerja harus bekerja karena omsetnya lebih besar, pelanggan lebih banyak datang, keuntungan lebih banyak datang. Tapi jangan saat saudara mau bergaul dengan Tuhan, coba undur dari hal duniawi sesaat, datang kepada Tuhan. Khususkan diri saudara untuk berbicara kepada Tuhan dalam hal apapun. Kalau mungkin saudara curhat kepada pasangan saudara, kepada rekan saudara, kepada pendeta saudara, kepada jemaat saudara, mungkin banyak hal-hal yang saudara segan untuk berbicara, bahkan mungkin malu untuk mengucapkannya. Tetapi saat saudara undur dari dunia, berbicara kepada Tuhan dengan apa adanya. Jangan segan berkata kepada Tuhan, aku tidak punya uang. Mungkin kalau saudara berkata kepada teman saudara, saudara tidak punya uang, dia bisa mengejek
dengan Tuhan. Saat dia mau berbicara kepada Tuhan tanpa ditutup-tutupi, sekalipun Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau kita mengucapkan apa yang menjadi keluhan hati kita. Firman berkata, dia tahu sebelum kita meminta kepadanya, tetapi Tuhan mau kita berani untuk mengucapkan apa yang di dalam hati kita sebelum saudara mengucapkannya kepada orang lain. Itu yang dikatakan bergaul dengan Tuhan. Henok umurnya tadi 365 tahun. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Dia mengambilkan waktunya, hidupnya lebih banyak bergaul kepada Tuhan daripada bergaul atau melakukan hal-hal lain. Umurnya 365, 300 tahun dia gunakan untuk bergaul dengan Tuhan. 65 tahun dia lakukan untuk kehidupan dunia. Kembali kepada kita. Mana fokusnya? Perkara di atas atau perkara di dunia ini? Perkara mana? Apakah lebih kita fokus? Tim semalam yang berangkat itu tidak cukup dana, tapi mereka mau melakukan untuk apa? Ada untungnya? Secara finansial ada untung? Ada untungnya apa saja? Bapak pulang mereka patung besar kampung ini PK-nya Pak, tidak ada kan? Secara finansial tidak ada untung. Apakah Bapak sama Ibu sama tim semalam capek-capek di sana? Nanti siap capek pulang ya, singgah ke rumah kami musuh ya? Ada Pak? Tidak ada yang musuh Pak. Tapi untuk apa itu dilakukan? Untuk supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan, kita mencari perkara-perkara yang di atas. Alkitab ada mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Kita mencari Tuhan bukan supaya kita bilang orang lain lebih rohani, bukan. Tetapi itu adalah kewajiban kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Jangan saudara mau diajak orang terlalu rohani. Kami bersyukurlah, karena itulah caranya kita bisa bergaul dengan Tuhan. Sekalipun saudara bukan pelayan Tuhan, bukan hamba Tuhan, Bapak punya titel di belakang istri dan lain-lain. Tapi saudara yang cuma biasa, tapi saudara punya pergaulan akrab dengan Tuhan. Lewat doa saudara, lewat pelayanan apa yang saudara bisa lakukan. Saudara adalah orang yang khusus bagi Tuhan. Sekalipun orang lain mungkin atau saudara tidak ada apa-apanya, tapi bagi Tuhan, saudara orang khusus. Jangan berpikir kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan berkati secara dunia. Bisa, tapi fokus Tuhan bukan ke sana. Fokus Tuhan saat kita datang kepada Tuhan, bukan kita supaya diberkati. Ingat, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, bukan supaya kita diberkati. Ingat baik-baik, kita datang kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi sahabat dengan Tuhan supaya kita menjadi berkat. Bukan untuk diberkati, tetapi kita supaya menjadi berkat. Amin saudara. Saudara harus jadi berkat dalam bidang apapun yang saudara bisa lakukan. Melalui kebaikan saudara, melalui kasih saudara, melalui kepedulian saudara, melalui kepintaran saudara. Bukan selalu berbicara uang untuk menjadi diberkati. Ingat, kita ikut Tuhan bukan untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat. Sudah baru dengar ya? Pokoknya gitu. Kebanyakan orang berkata, oh kita ikut dengan Tuhan untuk diberkati. Benar? Itu yang saudara dengar. Ini yang sekolah kita satu-satu akan mengerti bahwa kita ikut Tuhan bukan untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat. Nanti di kelas 2 Bapak ini akan belajar ini dari saya nanti mata pelajaran ini. Ya, Pak Pastor Ibu ini udah tahu harus dijelaskan kami satu kelas. Bapak ini malah lebih pintar dari yang aku ranting 6, Bapak ini pernah ranking 3 Bapak ya. Bapak ini pernah ranking 3. Makanya ini pendeta ya. Pak Ren juga ya Pak. Tadi Pak Ren ngobrol di belakang berbicara ini Pak. Kita ini seperti Hosea Pak. Punya istri, kita disuruh menikah dengan perempuan seperti ini Pak. Untuk melahirkan keturunan muslim. Wah, yang ngomong ini udah kayak pendeta bilang. Sanggup beliau sekarang membahas hal kesana. Luar biasa, gereja ini banyak orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Jadi saudara,
supaya menjadi orang yang dekat akrab dengan Tuhan, jangan pikirkan orang duniawi. Itu hanya mengikuti. Berkat dunia itu hanya bonus. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan bahkan lebih kaya daripada kita kalau kita berfokus ikut Tuhan untuk diberkati. Tetapi kita ikut Tuhan untuk menjadi berkat. Orang yang di luar sana yang mungkin banyak uangnya, mungkin kebun sawahnya ratusan hektar, belum tentu dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi saudara dan saya, karena saudara adalah anak Tuhan, apapun yang saudara bisa lakukan, saudara bisa menjadi berkat dengan apa yang saudara bisa. Karena itulah tujuan Tuhan membuat kita ada di dunia, supaya kita menjadi berkat, bukan untuk diberkati. Semalam tim sudah menjadi berkat, benar tak? Ini jujur ya, dulu waktu kami masih di Kongres, kami disuruh orang bagi beras. Bagi beras Pak, di dalam penayaan doa Pak, ada berapa orang sekian diantar beras. Di sana kalau masalah sekitar 30 orang satu paket dikasih. 30 diturunkan. Kami kasih data 30. Itu semua kami bagi ke kampung sampai habis. Lalu kami pulang dengan sedih karena kami tidak dapat paket. Padahal kami pun butuh beras itu. Kami jujur. Kami pernah mengalami itu. Saat kita membagi berkat bagi orang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita sendiri tidak diberkati secara finansial pada saat itu. Tetapi apakah itu aku melihat Tuhan jauh, melihat Tuhan benci sama aku? Tidak. Saudara tahu, saat kita bisa memberi kepada orang lain sekalipun kita tidak punya apa-apa, ada di sini sukacita besar bagi kami. Itu pernah terjadi begini. Maka saya katakan, kita bukan ikut Tuhan supaya diberkati, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara berkelimpahan, kalau saudara menjadi berkat orang lain, orang yang tidak kenal Tuhan bisa lakukan. Tapi saat kita, kehidupan kita biasa-biasa, ekonomi kita biasa, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka di sanalah perbedaan antara umat Tuhan yang bukan dengan umat Tuhan. Di situ perbedaannya, dan di situlah kita tahu kasih yang sesungguhnya. Pikirkan perkara di atas. Jika Henok hanya manusia biasa, tidak melakukan mujizat, dia diangkat Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan. Begitu juga saudara dan saya, saudara bergaul dengan Tuhan, maka kita juga menjadi orang yang khusus. Kita baca satu ayat supaya kita tahu apa yang menjadi pikiran kita sebenarnya menjadi orang-orang percaya. Apa sih yang dipikirkan sebenarnya orang yang percaya, yang mengikut Tuhan? Kalau berpikir bilang mungkin selama sudah pernah rajin punya cara untuk diberkati, benar. Tetapi yang benar, yang terbaik adalah saudara ikut Tuhan untuk menjadi berkat. Kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Firman Tuhan mengajarkan kita apa yang menjadi pikiran kita adalah perkara di atas, perkara di mana Kristus ada. Kenapa kita mikirkan Kristus, nggak mesti mikirkan yang lain? Kenapa? Karena kita mikirkan Kristus ya, perkara yang di atas. Ada yang tahu? Kenapa kita harus memikirkan Kristus yang di atas? Bukan memberikan dunia ini, bukankah kita butuh bekerja? Kita memang harus bekerja. Tapi bukan itu fokus kita. Kita butuh makan, minum dan sebagainya. Tuhan mengerti itu saudara. Tuhan mengerti kebutuhan saudara. Tuhan mengerti kebutuhan saya. Tuhan tahu itu. Tetapi kita diajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Karena di dalam Kristuslah segala sesuatu ada. Langit dan bumi diciptakan di dalam Kristus. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Jika Anda ingin mendapatkan segala sesuatu, maka pikirkan yang di atas, sumber dari segala sesuatu. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita memikirkan perkara-perkara di atas, yaitu
sumber kita. Dunia bisa nggak memberi berkat? Bisa. Suatu Yesus dicoba, Yesus berkata, tunduklah kepada maka seluruh dunia akan memberikan kepadamu. Benar. Di dalam dunia ini, iblis bisa memberkati secara finansial, secara ekonomi. Dan Yesus ditantang untuk itu oleh iblis pada saat itu. Tapi Yesus bukan dari dunia, dia dari atas. Iblis lupa siapa pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya kita diajar untuk memikirkan perkara-perkara di atas, karena di dalam dialah segala kebaikan Allah, segala kemuliaan ada di sana, segala kebaikan ada di sana. Maka kita dianjurkan, diminta untuk berpikir segala di atas. Saat kita berpikir segala di atas, bisa tak kita susah? Kita pikirkan Tuhan dulu. Kita pikirkan Tuhan setiap saat kita mau melayani Tuhan. Bisa nggak kita hidupnya susah? Bisa. Kita bisa susah. Mungkin kita bisa kekurangan makanan. Mungkin kita bisa kekurangan makanan. Sekalipun kita memikirkan segala sumber itu, bisa saudara. Tetapi hari ini saudara ada yang umur berapa, paling tinggi berapa mungkin. Coba saudara ingat, saudara pernah menghadapi suatu masalah, persoalan, saat orang lain nggak bisa tolong, saat orang lain nggak peduli, saat orang lain mengabaikan saudara. Tapi tiba waktunya Tuhan menolong saudara dengan caranya. Ada berapa banyak kita mengalami hal seperti itu, pertolongan Tuhan yang orang lain nggak tolong, tapi Tuhan tolong. Kami banyak mengalami itu, saudara. Kalau saudara berbicara perut lapar kelaparan, kami lebih sering mengalami mungkin daripada saudara. Kalau saudara berpikir, oh saya dihina Pak, saya tidak mungkin, saudara merasa begitu. Tapi ketahuilah kami lebih banyak dihina sampai hari ini daripada saudara. Jangan pernah berpikir saudara, kami hidup seperti tenang-tenang. Sampai ada membaca semalam di TikTok. Uang kata ini, ditulis ini, uangku tinggal 15.000. Tiba-tiba ada kawan nelpon pinjam 2 juta. Emang muka ini nyaman kali rupanya tengok orang itu katanya. Karena apa? Karena ada ketenangan. Aku kadang bokeh, tidak punya uang. Kalau istri tak tahu lah, uang kan bisa ada kerja. Kadang gitu. Oh, kemarin itu ngopi. Tapi kau sekali-kali bayar ya. Dalam hatiku, yang di TikTok itu pikir. Kopinya di Starbucks, aku tahu kan di Starbucks berapa kan? Gua langsung macam-macam. Aduh, lagi kali dia masuk kerja kali lagi kita dia tinggal 5.000 buat ada biji. Tapi kawan ngajak minum kopi di Starbucks. Kau udah sudah sekali bayar ya? Dia deh, oh, jadi ternyata bagi orang lain saat kita tenang, saat kita nyaman, kita menjadi orang yang spesial. Ada yang katakan kita sendiri oke, tapi orang lain ada bahasa itu benar. Tahu pernah pernah. Kenapa? Karena kita mencari perkara di atas, kita lihat di kebaikan Tuhan selama ini. Jangan pernah berpikir sebenarnya itu Tuhan apa masalah. Dan saat kita ingat kebaikan Tuhan, kita selalu berpegang Tuhan pasti tolong juga. Kalau dulu dia tolong aku dalam hal ini, dia pasti juga akan tolong. Enggak pernah Tuhan tidak menolong saat kita mulai akrab dengan dia. Makanya Yesus mengatakan dirinya adalah sahabat, bukan teman. Kalau teman itu kan kumpul waktu enak-enak aja, ngopi bareng, itu teman itu. Jalan ke sana bareng, enak-enak aja teman. Tapi kalau sahabat, baik dalam susah, baik dalam luka, dia tetap ada bersama dengan saudara, itu sahabat. Tahu bedanya? Sahabat adalah orang yang selalu dekat dengan kita dalam segala keadaan apapun kita. Teman adalah orang yang selalu ada bersama kita dalam segala keadaan kita waktu kita baik-baik saja. Itu berbeda. Maka Yesus menyatakan dirinya dia adalah seorang sahabat, orang yang bisa akrab dengan orang lain. Makanya saudara akrab, bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara punya sahabat yang akrab dengan saudara, sudah memiliki segalanya, bisa segalanya, punya segalanya. Kalau saudara datang kepada saudara minta tolong, kira-kira saudara tolong nggak? Pasti saudara tolong. Jangankan saja meminta, saat saudara mengunjungi dia
mengajak kita untuk berpikir perkara di atas di mana Yesus ada. Karena Dia pemilik segalanya, karena Dia adalah sahabat kita yang akan menolong kita. Coba saudara ingat begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan lakukan kepada saudara dan saya. Ingat masa COVID? Ada teman saudara enggak yang COVID berangkat? Kawanku banyak yang kena COVID berangkat, tetapi kami berdua justru datang ke rumah-rumah orang mendoakan orang yang COVID, memberi makan orang yang COVID. Kami lakukan berdua. Kami gak COVID, gak kena COVID. Kami datang ke sana, Pak di sini, Pak di sini, ngapain bawa makanan kemari? Kami antari semua itu. Mungkin kamu nggak tahu aku ya. Pokoknya itu adalah kebaikan Tuhan yang perlu kita ingat. Kita ada di sini karena kebaikan Tuhan. Maka ada lagu ingat kasihnya. Tahu lagi itu? Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkan kasihnya seperti langit. Kalau nggak salah. Ya. Ingat kebaikan Tuhan. Bisa ingat kebaikan Tuhan. Saudara, kenapa orang kadang lihat kami nyaman-nyaman saja? Kalau orang nggak tahu aku ada duit atau tidak, orang nggak tahu aku sudah makan atau tidak, ada beras atau tidak, tapi aku pantau harga beras sekarang memang karena naik suka-suka biasa aja. Iya. Makanya waktu Pak Pasir tanya, Pak, beras yang murah di mana kan mau bagi sembako di sana? Bingung aku, karena setiap setengah jam harganya beda-beda. Bilang cari aja Pak di mana karena nggak jadi pegangan lagi harga sembako. Kalau itu semua kita ikuti, kita akan khawatir. Tetapi saat kita ingat kebaikan Tuhan yang pernah selamatkan kita waktu COVID, yang pernah hidup tahun 98 moneter, resesi, kita masih ada sampai hari ini. Jika itu terjadi, Tuhan akan tetap menolong kita. Saudara tidak akan stres, saudara tidak susah, saudara ingat kebaikan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Makanya tega-teganya orang uang tinggal 20.000 ngajak aku minum Starbucks, aku pulang yang banyak. Karena tengoknya kita tenang saja. Karena itu tadi aku mengingat segala kebaikan Tuhan. Saudara tahu, saya bukan orang Kristen dari kecil, saya bukan orang percaya dari kecil, kami menyembah yang lain dari kecil. Saya kenal Kristus umur 28 oleh seorang penginjil. Lebih lama saya di Buddha, lebih lama saya di agama nenek moyang kami daripada Kristen. Itu yang mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Itu sebabnya aku rela berkorban apapun yang aku bisa, karena aku bersyukur kepada Tuhan. Gak mungkin sebenarnya bertobat. Tidak ada garis keturunan untuk bertobat dari yang kami sampai garis kami. Tidak ada satu. Tapi puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami semua menjadi orang percaya. Kami 5 bersaudara, aku anak paling besar. Saat aku kenal Tuhan, aku bawa mamaku, bapakku, adik-adikku ke gereja. Dan saat itu, lambat laun kami seluruhnya bertobat. Sampai hari ini semua kami melayani Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Jika jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan, apalagi perkara-perkara dunia, itu kecil bagi Tuhan, sangat kecil bagi Tuhan. Pernah katakan kepada saudara, jangan jengkali orang yang sekarang hidupnya miskin. Jangan hina orang yang hidupnya nggak bisa apa-apa sekarang. Jangan anggap enteng orang hidupnya sekarang mungkin tidak diperhitungkan, tetapi selama lututnya masih mau bertutur lutut di hadapan Tuhan, hati-hati. Dia bisa ubah, Tuhan bisa ubah dalam hanya 1 hari. Jangan pernah menghina orang yang miskin. Jangan pernah menghina orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Tapi selama dia masih mau bertemu lutut dan berdoa kepada Tuhan, dan dia masih mau terhubung dengan Tuhan dan menganggap Yesus menjadi sahabatnya, Tuhan bisa pulihkan dia hanya dalam 1 hari. Maka carilah perkara yang
saya yang menulis. Orang kalau baca, pernah tunjukkan nama istri. Ini Pak, aku terima kasih ya, aku diberkati dengan tulisan Bapak. Putra Catherine, berapa? 2.000. Ada ratusan orang yang ngasih 2.000. Terus apakah aku putus asa? 8 tahun aku menulis. Apakah aku bersedih? Sementara kita mau menulis renungan itu, kita berpikir, karena kita kan kadang diuji orang kan. Wah ini nggak benar loh, kita harus berkata begini. Kita terkadang ada debat-debat kecil. Orang kasih tahu ini. Hampir 8 tahun kecil kan? Tapi saya setia melakukannya. Itu bisa menjadi besar. Kehidupan kami, pelayanan kita, pelayanan kami di luar sana bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena fokus kita adalah Kristus, perkara di atas, sumber dari segala. Saudara boleh bekerja apapun saudara kerjakan, lakukan kecil hari ini, lakukan itu dengan setia. Dan saudara masih mau bertemu lutut kepada Tuhan, ingat Tuhan bisa ubah itu menjadi besar. Jangan pernah saudara jengkelkan gajiku segini, berapa lagi nih? Saudara setia dalam pekerjaan saudara, saudara ahli dalam pekerjaan saudara, dan saudara masih bertekuk lutut kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bisa pulihkan saudara. Tuhan bisa ubah itu semua dalam tempo saudara. Saudara ingat, sebenarnya kami kumpul uang untuk pulang kampung. Kami punya targetku 250 juta pada saat itu. Kalau terkumpul segini, kita pulang kampung. Karena dia ada tanah di sana, saya menanam kopi di sana, saya membuat usaha kopi di sana. Karena tanah di sana cocok untuk kopi Arabica. Oke, kita pulang kampung. Bertahun-tahun kami kumpul uang, sisihkan pendapat. Sampai terkadang supaya pendapatan nggak terganggu, ini tabungan kan harus. Kami buat gitu, tabungan itu harus. Seberapa besar itu? Tabungan itu harus. Tetap tabung. Akhirnya oke, pinjam aku sama Pak Rai, ada gopek. Bener nggak Pak Rai? Tadi aku bayar kan? Itu yang dilakukan. Tapi tabungan tetap harus dilakukan. Tapi aku pinjam Pak, 3-4 kali pinjam. Kami konsisten menabung. Pendapatan kecil, sekiannya tabung, sisanya habis cari utang. Jangan saudara berpikir nggak pernah utang, banyak utang. Pada Pak Rai berapa kali, banyak teman-teman juga udah gue bayar sendiri. Aku utang, siapa lagi mau utangi? Ada yang mau cerita? Apa kerjaan jadi gue aku mau utang. Tapi mau kasih tahu kepada saudara, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus ada, karena dialah sumber segala sesuatu. Ingat, kita ikut Tuhan bukan untuk diberkati, tetapi kita ikut Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi sahabat Kristus. Cari waktu saudara untuk mundur dari dunia ini, mundur dari pekerjaan saudara sesaat, lalu menghadaplah kepada Tuhan. Buanglah dia menjadi sahabat saudara dan bergaullah arif dengan Tuhan. Ceritakan segala sesuatu kepada Tuhan yang kepada orang lain mungkin gak saudara ceritakan, tapi ceritakan kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan saudara. Gak usah ceritakan kepada orang lain, tapi ceritakan kepada Tuhan dan jadilah sahabat Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang spesial. Saudara menjadi orang yang khusus bagi Tuhan. Ingat, kita harus menjadi berkat, bukan untuk diberkati. Amin. Jadi saudara hari ini pulang, mari kita belajar. Saudara boleh bekerja, lakukan pekerjaan apapun dengan setia, karena kita memang harus bekerja. Karena dikatakan bekerja seperti untuk Tuhan. Lakukanlah pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan setia. Tetapi di balik itu, carilah juga kerajaan Allah. Carilah di mana Kristus ada. Bertemu lututlah saudara kepada Tuhan. Maka hal itu akan menjadi suatu hubungan yang saudara menjadi sahabat dengan Tuhan. Saudara butuh sesuatu pada limit tertentu, Tuhan pasti tahu. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam pencobaan karena kita masih mampu menanggung persoalan. Tapi ada titik tertentu yang Tuhan lihat, inilah batas anakmu untuk menanggung persoalan. Maka dia akan turun tangan bagi kita. Karena ada ayat mencatat pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, dan dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan
Saudara dalam hari ini harus menjadi sahabat Tuhan. Carilah kerajaan Tuhan, carilah perkara di atas. Saudara boleh cari untuk dunia yang sebanyak mungkin, silakan. Tapi tetap saudara harus menjadi berkat, bukan untuk orang yang diberkati, tetapi saudara menjadi berkat dengan apa yang saudara punya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Abang telah sampaikan apa yang menjadi kerinduan untuk kami sampaikan pada hari ini Tuhan. Dan anak-anakmu telah mendengar apa yang kami sampaikan. Materaikanlah itu dalam hati kami. Tolong kami untuk melakukan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami untuk mencari perkara-perkara di atas di mana Engkau ada. Karena Engkau adalah sumber segala sesuatu yang baik yang akan kami terima. Kami serahkan Tuhan seluruh anak-anakmu, jemaatmu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Jika di antara mereka ada yang sakit pada hari ini Tuhan, kami berdoa, sembuhkanlah mereka dengan kuat dan kuasa. Jika mereka ada kekurangan hari ini, apa yang mereka makan, minum dan pakai, kami berdoa, cukupkanlah sebagai berlimpah. Bukalah jalan bagi mereka untuk mereka menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika mereka masih bekerja, berkatilah pekerjaan mereka dan jauhkanlah mereka pekerjaan dari segala yang jahat. Kau menjaga melindungi seluruh umat ini seperti biji mata. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang setia, jemaat Petra yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, ada yang berulang tahun dalam minggu ini, bulan ini. Dalam minggu ini, Bapak Gembala kita ya. Ada bocoran, Pak. Bocor dari belakang. Ini juga. Baik, kepada yang minggu ini berulang tahun, kita ucapkan selamat
tahun. Haleluya. Panjang umur berkatnya. Baik. Bagi siapa yang rindu untuk dibaptis, yang mau ada pernikahan kudus di tempat ini ataupun penyerahan anak, bisa menghubungi Bapak atau Ibu Gembala setempat atau juga pengerja yang ada di gereja di PK Petra ini. Dan untuk hari Kamis ibadah konser kita mungkin pada saat ini masih tetap di gereja, tapi kalau ada yang rindu untuk di rumahnya bisa menghubungi kami di tempat ini. Dan untuk selanjutnya ada pengumuman keuangan. Silakan. Oh, hari Kamis tempat Bapak Sirait di Selayang. Pengumuman keuangan. Oh, oke lah, baiklah, Tuhan Yesus memberkati. Jadi itulah pengumuman kita pada saat ini. Kita akan lanjut kepada doa syafaat. Tidak sama di saat kami datang dan kami kembali. Kami